Halo, apa kabar Kang? Halo. Ini tadi dicuekin. Kira-kira Nah, itu kenapa sih tadi susah pisan HP-nya buat kayaknya. ini kayaknya handphonenya udah pernah jatuh dari kuda ya. Jadi kayaknya udah terlalu rada-rada ini. Aduh. Ini Dam, kita pengantar dulu ya. Siap, siap. Ini baru pertama kali IG nih. Live nih. Jadi ini saya mewakili BCF mengadakan talk show santai, ada bro kayak tadi. Turun dulu. Ntar ada anak nih. Iya. Jangan dulu. Diamankan dulu adiknya. Oke. Sip. Dah. Bertajuk tentang berjaga, kita ngobrol segala macam apapun di berbagai kebidangan. Kali ini adalah Adam Numair RDC itu, ada istri saya. Siapa yang pelit tuh? Bukan pelit ini. Ya ampun. Ini hemat. Belakang masing-masing. Atau belum pada kenal. Nama bekennya itu Adam Sandler. Ini nama aslinya Pak Adam, nama aslinya Adam Sandler. Kami sama-sama kuliah di saya seni lukis, Adam desain produk. Selain itu adalah latar belakang kesamaan dari kami berdua, yaitu sama-sama satu perguruan keluarga silat. Ini produk Adam nih, keren. Mantap lah. Adam suka silat. Saya berkiprah di bidang proyekan, di bidang sosial juga. Adam itu menekuni kesilatannya ini, terutama yang bisa dijual adalah perkakas, perlengkapan, dan sarupani segala macam di dunia bela diri. Kalau dilihat-lihat, dia itu serius. Sejak kapan punya website, orang-orang belum zamannya entrepreneurship, kemudian wacana itu ya, kemudian katanya karena pokoknya dia udah berwirausaha aja dari dulu dan fokus sampai sekarang. Nah, siap. Di penghujung waktu ini, Adam lebih banyak berfokus pada pemanahan archery. Kita bicara tidak akhir zaman ya, di mana ada sunnah Rasul pertama harus bisa berenang, berkuda, dan main panah-panahan cinta. Tapi kita membahas karena saya background seni rupa, Adam juga seni rupa, kita membicarakan proses kreasi. Dari mana capaiannya sampai mana, nanti tahapannya juga kesananya apa gitu. Kita dengar cerita Adam aja. Kita pancing dari latar belakangnya. Gimana Adam? Sampai punya peminatan seperti ini. Dulu teh memang ingin jadi jagoan dari kecil atau gimana? Coba latar belakang Oke, ini jadi cerita nih ya. Sebenarnya awalnya itu tugas kuliah sih, kalau dari awalnya banget. Jadi dulu mata kuliah DP3 itu harus kita turun ke pengrajin-pengrajin kecil untuk berkolaborasi lah. Jadi sejarahnya dari situ. Jadi dari awal itu jadi terjunlah ke dunia kerajinan lah ya. Nah, dulu awalnya itu kita sama Tekardin. Misalnya produk-produk awal itu kisarannya lebih ke pisau pedang, begitu kan. Di bela diri juga ya, bela diri silat. Jadi nyambung lah itulah. Terus ya, tugasnya itu bikin pisau ya, terus ada teman yang suka ya tugasnya dijual gitu. Bikin lagi jual lagi gitu. Nah, itu udah jalan lumayan lama ya, cuman belakangan ini tuh lagi tertarik sama panahan gitu, karena kayaknya panahan yang tradisional Asiatik ini kok kayaknya keren gitu ya, lucu gitu, kayaknya menarik gitu. Jadi coba dari awal 2015 itu riset ke arah dan setelah 1 tahun jalan, dimulai di tahun 2016 mulai bisnis panahan ini gitu. Jadi terakhir
kan ada tuh kalau kita lihat di website ya, websitenya tuh apa sih? numabladesmith.com. numabladesmith.com. Ya, numabladesmith.com. Itu kan ada banyak tuh varian-variannya, dan yang ditawarkan oleh Adam ada tema-tema misalkan kejepangan tuh, ada katana, ada baju buat latihannya, itu ada boken segala macam. Itu laku juga kan. Dan ada yang Iya. Nah, ini sampai misalnya dari yang milih yang archery aja, ini gimana nih? Kenapa, ada pertimbangan apa gitu? Pertimbangannya karena waktu itu archery itu lagi booming-boomingnya ya di awal 2016 tuh ya. Jadi memang kan tiba-tiba se-Indonesia ini jadi belajar panahan tradisional gitu. Awalnya sih kita memang ketularan Malaysia sih awalnya. Saya juga awalnya itu yang ngajak itu guru saya dari Malaysia. Pertama kali mengenalkan panahan tradisional ini. Jadi emang karena peminatan aja ya. Sebelumnya tuh nggak ada rencana untuk dengan tujuan bisnis gitu. Iya, tadinya pengen bikin pakai buat sendiri aja gitu kan. Tadinya coba-coba bikin paling 2 bulan kelar gitu kan. Taunya bikin busur teh susah banget gitu. Setahun teh jadi gitu. Taunya banyak kesulitan, kendala. Malah jadi tertantang, malah jadi akhirnya jadi bisnis. Dulu busur yang pertama dibikin yang gimana? Ini busur yang pertama nih, yang bukan pertama dibikin, ini pertama kali dijual. Pertama kali dijual. Okay. Ini yang pertama kali dijual, masih ada kita simpan, ini udah produksi lagi. Ini dulu eksperimennya, waduh, penuh darah ini. Ini jenisnya? Ini jenisnya terinspirasi busur Mongol dan busur Manchu ya. Manchu. Mongol tuh berarti di era kapan tuh? Dan Manchu. Mongol tuh Manchu itu era dinasti apa? Dinasti Qing ya. Dinasti Kaisaran Jepang terakhir. Nah, sebelum dinasti Qing itu dia ada dinasti Ming, sebelumnya lagi itu baru dia era dinasti Yuan Mongol. Dulu tuh emang Mongol tuh kan terkenal dengan pasukan berkuda ya, dan mereka unggul di pemanahan ya. Itu ya, ada teknologi Mongol itu unggul dengan pasukan. Iya. Jaringannya jelek lagi cuy. Gimana deh? Oke. Jadi busur Asiatik itu cenderung memang yang bisa digunakan, bukan yang bisa, yang nyaman digunakan di atas kuda, atau yang lebih cocok digunakan di atas kuda. Karena busur Asiatik itu ukurannya lebih kecil ketimbang busur Eropa atau busur Afrika atau busur dan yang lain-lain ya. Jadi biasanya pasukan berkuda itu memang terkenalnya di wilayah Asia. Kalau pasukan pemanah berkuda di Eropa itu nggak terlalu terkenal, kecuali Eropa Timur. Eropa Timur. Kalau padang pasir, peradaban padang pasir, perbusurannya gimana? Peradaban padang pasir, busur Arab itu juga dia banyak masih termasuk busur Asiatik ya. Ukurannya juga kecil, dia banyak terinspirasi dari busur Assyrian dan busur Persia. Ini contoh, ini terinspirasi busur Persia nih. Yang mana tuh? Nah ini. Kalau di saya namanya busur apa? Nah, bisa dilihat. Jadi busur itu, ini posisi busur sebelum terpasang ya. Terpasang. Jadi dia menghadap ke depan. Ya, terpasang sekalinya, stringnya. Nanti kalau udah terpasang, kira-kira bentuknya kayak gini. Jadi kayak kebalikannya 100. Ya. Tuh. Kira bentuknya kayak gitu. Kira-kira bisa dibayangkan lah ya. Dan dia ukurannya relatif kecil.
Jadi dia apa? Memang dia kalau digunakan di atas kuda itu lebih nyaman gitu, gitu. Lebih cocok. Jadi pertimbangan desain ya sebenarnya ya. Iya, pertimbangan Keringkasan. desain. Nah, tapi dampak dari untuk membuat busur itu berukuran kecil, hasilnya adalah busur tersebut harus dibuat dari bahan komposit. Waktu zaman dulu udah ada tuh teknologi komposit untuk busur. Di zaman sebelum Masehi itu busur komposit sudah ada. Dia materialnya itu menggunakan komposit kayu dan sini itu otot binatang. Binatang apaan nih, dinosaurus? Biasanya binatangnya binatang yang lincah ya, seperti rusa gitu. Apanya bagian dari binatang tuh yang dipakai? Tulangnya, Jadi bagian ususnya? di kakinya itu dia ada otot ya, otot yang bentuknya huruf Y. Itu kalau dikeringin, dia nanti dia jadi bening transparan, dan itu kalau dipalu dia akan jadi persis seperti kalau sekarang itu fiberglass. Persis. Coba ulangi gimana? Bagian Jadi dari si otot binatang itu yang ada di kakinya itu ada otot yang warnanya putih, bentuknya seperti huruf Y. ya tendon. Itu kalau tendon. Jadi kalau dia dijemur, dikeringin itu, dia akan berubah menjadi kuning transparan. Nah, nanti setelah kuning transparan itu akan di pounding atau dipalu ya, secara berulang-ulang sampai lama. Itu nanti akan pecah dan itu stoknya nggak putus gitu. Jadi kalau ototnya panjang di sini, ini pecah akan jadi kayak rambut-rambut. Nah, itu mirip banget kayak fiberglass gitu di zaman modern sekarang. Yep. Itu serat itu di treatment lagi untuk akhirnya jadi busur. Iya. Jadi persis kayak kalau sekarang itu kayak fiberglass lah persis. Memang kalau fiberglass itu pakai serat kaca dan perlu pakai bahan natural, itu seratnya itu serat sinew itu, dan zat pengikatnya itu pakai lem natural atau lem ikan biasanya. Jadi kebayang sih ya bikin busur itu perlu latar belakang pengetahuan yang emang dihasilkan dari uji coba berulang ya, sampai nemu materialnya, sampai tahu harus ada lem ikan gitu kan. Sampai dipek-pekan ya, tendon dijemur, pek-pekan. Iya. Itu jadi 1 tahun itu yang sampai ke bulan ke-8 itu busurnya dipasang aja nggak bisa, patah dipasang juga. Jadi boro-boro ditarik. Nah, pas yang tahun ya tradisionalnya zaman dulu bikin satu busur komposit yang gaya Mongolian Asiatik itu berapa lama? Itu saya waktu ke Istanbul itu kan ngobrol sama yang pembuat busur itu ya. Dia bilang pembuatannya itu kisaran 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi memang lama. Ya. Dan dulu saya pernah nyobain, cuma gagal. Kita bayangin zaman dulu pasukan superior, pasukan berkuda, pemanah, biasanya nyampe berapa orang sih si tentaranya? Berarti kan perlu banyak busur kan? Iya. Jadi si pembuat busur itu memang bikinnya satu busur itu lama ya, antara 6 sampai 2 tahun. Tapi dia bikin banyak gitu. Sekali gelombang produksi itu banyak, dia bisa bikin sampai puluhan. Jadi ketika 2 tahun itu ya panen, tapi ya sebelum itu selesai pun dia juga udah bisa gelombang lagi. Jadi memang dalam skala banyak. Berarti kalau misalnya kita bayangkan lagi strata sosial atau klasifikasi sosial di sana, zaman dulu ya kita bahas kontekstual sejarah di Persia atau Mongol ini, ada pengrajin busur berarti ya, seniman busur atau apa tuh? Iya, namanya pengrajin busur dia ada. Ada apprentice gitu untuk yang disuruh-suruh nyeset-nyesetin otot. Iya. Jadi satu industri besar ya, karena yang supply tanduknya kan harus ada, terus kayunya harus ada, sinewnya harus ada, terus lemnya juga harus ada.
Ya, itu waktu awal-awal kan saya coba bikin yang natural itu kan, jadi ya memang susah sekali gitu. Dan akhirnya diputuskan, oke stop dulu lah. Akhirnya pindah ke material modern gitu, karena ilmunya nggak ada dan waktunya lama, metode yang tepat nggak tahu. Takutnya udah 2 tahun eksperimen nih, taunya salah formulanya. Jadi ya udah akhirnya pindah dulu lah pakai material modern gitu. Oke. Ya, bisa kebayang ya kerjaannya Adam itu. Dia bisa dibilang kalau zaman dulu kita bayangin seorang penemu, inventor yang melakukan uji coba, ya ini kerjaan desainer Adam Sandler. Di samping saudara udah nyambung lagi, nggak tahu tuh ujung-ujung. Siap. Ya, Saya mana tadi? pekerjaan desainer, inventor, bisnis juga. Nah, dari segi bisnisnya sampai bikin 11 perwarupa dan sekarang pasti berjalan terus ya bikin pemodelan yang baru. Itu kan pasti perlu modal ya. Ini kira-kira agak jadi bisnis gak apa-apa lah ya. Ini gimana nih cerita? Iya, modalnya sih selama ini nggak ada manuver modal khusus ya, pakai ya uang sendiri gitu akhirnya. Dari ada lebih dari misalnya penjualan orang lain diinvestasikan ke riset. Kenapa nggak dimarahin istri? Ayo riset, penelitian, dicoba. Gimana kompromi yang berwirausaha? Yang meyakinkan. ya istilah itu kan waktu awal-awal memang bikin galau sih ya, maksudnya tahun gitu gagal terus gitu loh, nggak berhasil bikin satu busur juga gitu, tadinya hampir mau mundur gitu tadi. Awal-awal tuh awal-awal pernikahan atau awal-awal buka bisnis kegalauan yang awal-awal percobaan bikin busur panah. Oh, dulu tuh kan peminatan persenjataan dulu kan, bisnis, kemudian kawin, punya anak, baru busur kan. Nah, ini sebagai kita sedikit. Momen-momen beratnya itu pasti di mana sih? Kalau di timeline gitu. Momen terberat sama momen yang kita bisa metik nih, panen gitu. Iya, momen terberatnya apa ya? Saya sih ngejalanin aja sih sebenarnya ya. Momen terberatnya kadang-kadang yang namanya bisnis ada masalah-masalah, ada sepinya, ada kliennya, sama karyawannya, sama penjualannya. Kadang-kadang penjualannya bagus, karyawannya lagi nggak bagus, tetap aja buntu. Karyawannya udah bagus, bikin produknya bagus, nggak ada masalah, prototyping berhasil, penjualannya turun. Jadi kadang-kadang nggak bisa semuanya sempurna ya, itulah resikonya buka usaha kali ya. Jadi nggak ada kepastian, tapi ya dijalanin aja lah. Tapi untungnya punya pasangan yang bisa mengerti ya, bisa sejalan. Oh, oke, siap. Atau enggak juga? Ya kan dulu kan pacarannya udah zaman bisnis juga dulu kan. Oh, istri pebisnis juga? Ya dia jualan online lah. Ketularan juga sih. Jadi paham ya kalau yang jualan juga tuh seluk-beluknya bagaimana menawarkan dan supaya laku seperti siklus itu tuh. Iya. Betul. Jalan ya sekalian hitung-hitung coba pakai ilmu-ilmu di kuliah. Oh, di kuliah tuh ngaruh nggak sih? Seberapa ngaruh sih? Sekarang kita hidup terus kuliah kan saya nggak tahu sebagai anak seni lukis, tapi dengar-dengar dari pergaulan sama anak saya juga kuliah kita nggak dapat apa-apa gitu. Kita diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan dunia nyata gitu. Ini sebagai pelaku usaha, berwirausaha yang juga riset, begitu nggak sih atau gimana? Kalau saya pengalamannya justru kan dari tugas kuliah ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada DP3 yang harus kan turun ke lapangan dengan pengrajin dan dunia kerajinan ini juga bakalan kepikiran nih bikin yang beginian yang aneh-aneh gini nih. Ya cuman karena dulu DP3 jadi tahunya kok
ternyata bisa dipasarkan juga, itu saya malah dari kuliah gitu. Terus ya karena butuh dipasarkan, akhirnya ilmu kewirausahaan, manajemen desain itu ya lumayan kepake. Ini penting ya sekolah. Cuman kalau misalnya kita lihat jalur, ada jalur yang latar belakangnya akademisi, menjalankan usaha, ada yang jalurnya otodidak, itu potensi kesempatannya seberapa besar sih? Mending kita sekolah dulu atau langsung berwirausaha aja? Ini kita sebagai sekolah. Kalau saya lihat sih sebenarnya yang penting itu kita punya passion dulu lah. Jadi kalau lewat akademik atau lewat langsung terjun misalnya bisa atau magang di industri kerajinan yang udah ada, dari situ misal jadi karyawan, itu kan cuma cara ya. Jadi kalau kita memanah tuh ya targetnya itu gitu. Kalau tekniknya tangannya begini, apa tangannya begini, apa tangannya begini, atau tangannya begini, itu kan hanya cara ya. Selama kita punya tujuan, punya passion ke sana, insya Allah mau apapun caranya, anak panah tuh akan kena gitu. Bagaimanapun caranya. Iya, jadi ya dari kitanya sendiri punya passion ke sana nggak gitu. Ini ya kita sebagai yang sudah menyambang sekolah, kemudian juga hidup di dunia luar, berkawan, berkerabat, berrekan kerja, juga ngobrol segala macam dengan orang-orang gitu kan. Apalagi zaman sekarang nih, lapangan kerjaan, opsi-opsi itu banyak, tapi banyak juga yang mengeluhkan tentang keprofesian gitu. Nah, bisa nggak ngasih pandangan misalnya, bagaimanapun kita orang perlu penghidupan kan, perlu menjalankan sesuatu. Kenapa dulu sampai dari gue jadi karyawan aja gitu, atau dari gue menjalanin bisnis yang sekarang gitu. Ada nggak yang misalnya sempat menyerah, kita punya passion tapi menyerah, dari jadi karyawan. Itu gimana tuh? Ada cerita? Nah, itu gimana ya? Saya masalahnya dari lulus itu sama sekali nggak pernah jadi karyawan. Jadi nerusin itu aja gitu loh, nerusin bisnis yang zaman kuliah itu dulu aja, kecil-kecil seperti itu ya, karena sempat kepikiran sih ya, maksudnya ya jelek-jeleknya misalnya gagal, ya udah itu jasa ITB coba dipakai lah. Walaupun alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kepake itu ijazah. Ya, kita punya ya tenang lah, misalnya gajah duduk masih menjual lah kalau untuk mencari kerjaan formal lah ya. Ya tapi tetap sih yang awal ini kalau bisa kerja passion kita, ya kalau bisa ya ke sana gitu, karena lebih enak mengerjakan sesuatu yang kita senangi sih sebenarnya. Seneng ya, jadinya nggak ada apa ya, rintangan yang membebani, yang akhirnya membuat overthinking, kemudian banyak perunutan hambatan lain ya, karena passion ya lempeng gitu ya, energinya besar gitu. Ya syukur-syukur bisa ya passion dapat, pendapatnya juga mendukung gitu. Ya itu idealnya sih ya. Aduh, bagaimanapun ya, juga kan ada yang maker-maker atau yang independent thinker gitu ya. Ini bikin ini, tapi ngejabanin idenya itu dia secara nafkah juga nggak terjabani sayangnya. Yeah. Apalagi misalnya wacana desain produk itu ya zaman sekarang di Indonesia dari hulu ke hilir, ini mah obrolan jadi ada ke desain produk ya. Di negara kita kan belum juga terpenuhi itu step-stepnya. Misalnya dari hulu ke hilir di permesinan di negara maju, biji tambang jadi bahan mentah, diolah menjadi mesin jadi dipasang di mobil motor dan sebagainya, itu lebih terstruktur dan jelas, dan kita sebagai misalnya desainer bisa menempati poin-poin itu kan, tahapan-tahapannya. Iya. Kalau di negara kita ini pernah mengalami kekecewaan atau punya pandangan, atau misalnya ada
apa gitu yang diusulkan gitu, yang dijabani sekarang gitu. Apa ya, memang kalau dari segi hulu ke hilirnya, kalau di panahan ini memang bahan baku utamanya itu fiberglass masih impor. Dari mana? Ada dari Cina, ada dari Eropa. Saya pernah coba dua-duanya. Sekarang menimbang dari semua faktor, dari harga, quality, hasilnya saya pilih datangnya dari Cina untuk yang fiberglassnya. Kalau untuk kayu, bambu, tanduk, dan kulit segala macam itu lokal, kita lebih baik kalau kayu dan lain sebagainya itu. Tapi kalau fiber itu harus masih impor sekarang. Itu kalau dari material. Ya, material itu, dan harapannya sih kalau dari pemerintah ya, intinya sih di support untuk masalahnya gitu. Misalnya ya ada dibantu lah, misalnya pengiriman lah. Ini kalau untuk penjualan ke luar negeri saya cuma bisa kirim busur. Kalau kirim anak panah atau mata anak panahnya itu suka rawan, jadi di custom itu ditahan gitu. Padahal barang-barang Cina, pisau Cina masuk sini nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita mau jual produksinya masa panah nih, ini dihitungnya benda berbahaya ini, bisa ketahan. Ya minimal kalau produsen dalam negeri gitu bisa ada keringanan lah, gitu. Atau mungkin bisa diajar untuk apa pameran di luar atau di event-event panahan gitu, difasilitasi gitu. Asosiasi membantu nggak? Asosiasi keprofesian, misalnya desain produk atau apa gitu yang terkait dengan archery. Nah itu kayaknya saya selama ini tuh ada terkucilkan dari dunia sana gitu. Ini baru sekarang aja nih ya dulu sempat diajak BCCF juga ya untuk eksibisi di bidang lokomotif pernah bareng kan kalau nggak salah, ya baru itu aja kalau nggak salah. Tapi kalau dari asosiasi itu saya kayaknya kurang gaul ke sana gitu. Ya, mungkin setelah ini bisa mungkin asosiasi itu lembaga yang juga memberikan akses kemudahan kan untuk urusan ekspor impor gitu. Tapi nggak tahu juga sih detailnya. Ya. Apalagi kalau misalnya desain produk kan harganya udah pisan gitu ya. Dari mebel sampai radio sampai ya panahan misalkan ini juga entah gimana regulasinya sampai ada benda yang dianggap berbahaya itu dia bisa tangannya rendah. Berarti itu ya baru tahu sih pisau dari Cina masuk dan mereka bisa menguasai pasar lah sekian persennya entah berapa. Tapi kita mau jual pisau ke sana juga susah ya keluar. Iya, kemarin itu ada customer beli pedang ya, pedangnya bagus banget, saya suka banget. Udah ditunggu-tunggu kok nggak sampai-sampai, atau barangnya dikembalikan. Dikembalikan itu custom di Indonesia apa custom di negaranya? Custom di Indonesianya, jadi nggak tahu ya. Kemarin sih bisa gitu, cuman yang ini kemarin nggak tahu kenapa bisa dikembalikan. Itu gimana kalinya ya, ini teh bisnis mesti berjalan gitu, dan banyak orang juga bersandar pada pekerjaan ini. Iya, jadi ya tadi anak panah itu nggak bisa kirim. Terus ini ada busur Jepang nih, busur ukurannya besar sekali nih. Namanya busur Yumi. Nah ini kayaknya selain di Jepang kayaknya nggak banyak yang bisa bikin busur. Tapi sekali lagi ini masalahnya pengiriman. Jadi kantor pos nggak mau terima paket panjang begini. Jadi kemarin keliling-keliling lah ke FedEx, ke DHL, siapa yang mau terima ini ya akhirnya ada juga, cuman harganya mahal gitu, mahalan ongkos juga ini ketimbang busurnya. Jadi kalau misalnya dalam pergaulan makers ya, desainer merancang kemudian makers yang membuatnya gitu, kan pasti berjaring kan dengan para pembuat busur yang lain. Masalahnya memang sama. Kayaknya kira-kira sama sih ya. Jadi kalau misalnya rembukan, ramean kan tentu bisa ada suara dan bisa kasih masukan gitu ke pemerintah atau diperjuangkan. Kan industri produksi busur panah ini kan memang masih tergolong baru ya.
itu termasuk yang awal-awal sebenarnya. Dan memang kita belum bikin, para produsen ini belum punya suatu asosiasi bersama lah. Paling ketemuan ya kalau ada event perlombaan, kita buka stand atau enggak ikut lomba juga, ya di situ ngobrol-ngobrol, bisa ketahuan masalah-masalah yang selama ini terjadi. Itu kalau misalnya kita porsi secara kasar aja ya, nggak mau bicara soal dapur gitu. Porsi penjualan di luar sama penjualan di dalam negeri itu besaran mana? Kalau sekarang sih banyak yang di dalam negeri ya, cuman saya uniknya nih belakangan ini 1 bulan terakhir ini, mungkin karena COVID ya, karena COVID penjualan dalam negeri tapi menurun. Mungkin orang lebih, ini kan hobi, mungkin bukan kebutuhan primer, bukan sekunder ya, mungkin kebutuhan tersier gitu. Jadi kayaknya orang untuk beli panah itu mungkin bukan prioritas sekarang. Tapi alhamdulillah kemarin tiba-tiba nih belakangan ini banyak luar negeri kontak. Tapi dari Numa Blacksmith ya dia. Ya, kalau websitenya Numa Blacksmith, kalau nama dagang panahannya Numair Archery. Ini kelak kalau misalnya boleh tahu langkah-langkah ke depan, peluang-peluang dengan tadi selumit ganjalan ya, akan dibobotkan kemana gitu strateginya? Ke Numa Blacksmith, archery-nya pun juga akan melakukan terobosan apa gitu? Kayaknya kalau sekarang ini lebih ke archery dulu ya, lebih fokus ke sana. Terus belakangan ini itu banyak customer dari luar negeri, jadi kayaknya saya mau coba ini pasar luar negeri dulu sekalian untuk menunjukkan lah bahwa produsen Indonesia itu walaupun baru tapi tetap bisa bikin barang yang berkualitas gitu. Jadi saya nggak mau sama produsen-produsen busur dari luar negeri gitu, karena umumnya ya di dunia panahan ini yang terkenal itu buat busur itu Korea, terus Hungaria, ya area-area Eropa Timur tuh lah, Hungaria, Romania, Slovakia gitu, jago-jago panah juga di sana. Ya, jadi saya pengen lah kalau di pertandingan itu busur-busur Indonesia tuh mulai banyak kelihatannya gitu, karena kita bisa bikin yang nggak kalah juga sama mereka. Ini sih yang berarti ada poin penting yang bisa diperjuangkan gitu, bahwa di situ juga membawa nama Indonesia kan ya di mata dunia. Iya, betul. Saya pernah tanding kok lomba kok lawannya pakai busur buatan luar, busur buatan sendiri. Wah, itu tuh harus disindirkan selalu jadinya para pemanah tanah air juga pakai busur dari tanah air. Tapi kalau misalnya di tanah air sendiri pembuat busur memang banyak. Beberapa belakangan ini juga karena ternyata makin rame gitu ya, otomatis banyak yang juga coba bikin gitu. Jadi memang kompetitornya jadi banyak kalau sekarang. Kalau di awal-awal dulu belum. Dalam kualitas mereka setara atau di bawah atau di atas atau gimana? Jadi kalau yang di kualitasnya di atas itu sebenarnya nggak banyak. Kalau yang banyak itu yang kualitas di bawah, karena semenjak kehadiran bahan baku dari Cina itu bikin busur sama itu gampang. Cuman untuk bikin busur yang lebih baik, performanya lebih baik, lebih aman, safety-nya diutamakan, terus kenyamanannya, performanya, ketenangannya, ya, itu yang tantangannya, yang gimana bikin busur yang seperti itu, tapi bisa kalah sama busur buat busur yang dia asal jual murah aja gitu. Ngejar ini ya, gampang, cepet laku, udah gitu ya. Ya. Gila, luar biasa. Tapi enggak nggak sih dulu punya firasat kan jadi pemanah, maker busur gitu sampai sejauh ini. Pernah ke mana aja kalau misalnya
dengan membawa busur, membawa diri. Kalau busurnya udah ke negara mana aja dan dirinya ada udah terbawa kemana aja berkat si busur ini. Iya. Jadi awalnya saya buka Numair Archery itu awal tahun 2016 ya. Nah, terus alhamdulillah bulan Mei-nya itu dapat kesempatan untuk event panahan internasional di Istanbul, Turki. Pakai busur Jadi itu pakai busur sendiri. Saya punya busur Korea sebenarnya dulu. Awalnya beli dari busur yang ada di Indonesia dulu awalnya Korea. Jadi beli itu ya dibawa tapi buat cadangan. Saya tetap mau tanding bikin buatan sendiri. Walaupun busurnya waktu itu adanya kayak gitu. Jadi di situ waktu saya di memang banyak membuka wawasan ya bahwa ternyata panahan tradisional ini di luar negeri itu udah populer banget gitu. Di Indonesia malah orang nggak tahu. Gitu. Tapi emang kalau di sini tuh terkait dengan dalam rangka akhir zaman nggak sih si tren ini tuh? Kayaknya sih memang ada kaitannya kayaknya ya. Jadi bahwa kalau di agama Islam kan memanah itu memang satu sunnah ya. Memanah berkuda itu sunnah. Terus juga ya mungkin ada beberapa dalil yang arahnya bahwa di akhir zaman itu akan menggunakan teknologi yang panah dan kuda dan pedang gitu kan. Jadi kayaknya sih memang ada. Jadi ngaruh juga ya kita berada di kacauan tapi bisnis juga bentuk. Saya juga termasuk kedesain. Jadi karena pengaruh dari hal tersebut juga termasuk teknik-teknik yang digunakan yang populer di Indonesia itu umumnya teknik Turki atau teknik Mamluk Turki juga sebenarnya, Turki yang daerah Mesir ya. Jadi akibatnya busur yang populer adalah busur-busur jenis Turkish. Itu karena bawaan sejarahnya dulu mereka datang ke sini dengan berdagang atau cara berperang atau apa atau gimana tuh? Busur Turki itu populer. Iya, karena imam-imam panahan itu menggunakan teknik-teknik yang itu gitu dengan busur yang itu, karena teknik itu terkait dengan equipment. Jadi kalau tekniknya nanti memanah Jepang pakai busur Turki ya busurnya jebol gitu, tariknya sampai busur Turki itu cuma bisa ditarik ya mungkin sepipi atau setelinga gitu. Jadi desain equipment itu sangat ditentukan dengan teknik-teknik dalam panahan itu sendiri. Ini sangat desain produk ya. Bagaimana kita memperlakukan instrumen itu ya, karena instrumen itu sendiri memerlukan untuk menggunakannya seperti itu. Iya, kita harus paham lah. Jadi pengguna ini di lapangan dia pakai teknik yang mana gitu. Jadi akan desainnya ya sesuai dengan pengguna gitu. Jangan selain itu ya. Oke, yang populer busur Asiatik, Turki atau Mongol itu, tapi sebenarnya tradisi memanah yang gaya Jawa atau gaya Sumatera atau gaya mana yang etnik lebih purba di Nusantara atau Indonesia ini kayak gimana sih ceritanya? Jadi ya ini juga salah satu yang jadi yang saya inginkan bahwa kita itu walaupun yang populer itu misalnya teknik Turki atau busur Turki, tapi tetap kita jangan lupa sama budaya sendiri gitu. Jadi tetap saya pernah kembangkan juga yang busur-busur Asiatik yang kita sendiri, yang busur Jawa itu penting juga. Terus quiver Jawa. Ini terinspirasi dari quiver tradisional quiver artefak. Tapi selain tradisi di Jawa, memanah ada yang lebih spesifik nggak sih? Itu misalkan
Mataram atau mana gitu, terus kemudian Jawa mana beda lagi gitu. Kalau dari situ kayak studi dari kitanya juga masih kurang ya. Cuma kalau saya sendiri pernah mampir ke beberapa museum di Bandung, ada di museum di Jalan Veteran itu, museum tentara itu ada. Saya pernah lihat busurnya simple bow ya, self bow. Jadi bahan bakunya hanya dari bambu. Nah, kayak busur yang sederhana itu nantinya berkembang menjadi busur gempa ringan yang kita kenal di Jawa, di Sumedang, kayak gitu. Tapi selain dari busur yang bahan bakunya sederhana seperti sambal gitu, ada juga busur komposit juga. Itu artefaknya bisa kita temukan di Keraton Yogyakarta, cuman nggak semua orang punya akses. Paling selama ini saya cuma lihat dari keterangan-keterangan di internet atau orang yang punya akses ke sana. Dia busurnya memang mirip dengan busur Turki ya. Terus dan busur-busur yang sejenis itu, artefak yang lainnya itu kebanyakan ada di luar negeri. Jadi ada yang di museum Inggris, ada yang di koleksi sama koleksi dari Amerika gitu. Nah, itu terutama saya pribadi peminatannya itu sejarah kebudayaan. Dalam pembabakan sejarah kebudayaan ada artefak-artefak peninggalan yang membenda, baik itu arsitektural ataupun pakaian ataupun persenjataan, perkakas. Seringkali kita hanya nemu bendanya saja, sedangkan cara membuatnya, perhitungannya, filosofinya juga kehilangan gitu untuk akhirnya kita bisa paham si artefak itu seluruhnya. Kalau dari panahan ini, baik dari busur maupun anak panahnya, seberapa terbuka informasi untuk akhirnya kita paham mengenai panahan yang ada di Nusantara di tanah itu. Apakah ada reliefnya, ada batiknya, ada naskah-naskah kuno yang menjelaskan gitu. Ada peninggalan apa lagi? Itu kayaknya justru yang harus perlu dikembangkan lagi di sini, di ke arah sana, bahwa kita punya peradaban tentang panah gitu kan. Tapi sepertinya sisanya itu hanya sedikit ya. Memang saya rasa untuk wilayah Indonesia ini memang panah itu bukan senjata yang utama ya, karena kita kan wilayahnya hutan tropis dan kita berperangnya antara gerilya ya, jadi bukan di lapangan terbuka. Kalau Mongol kan lapangan terbuka, jadi di mana panah itu memang benar-benar senjata yang sangat efektif. Tapi kalau di perang gerilya dan environmentnya hutan itu kan banyak tempat bersembunyi. Jadi ya otomatis jarak panahnya juga nggak perlu yang jauh-jauh ya kalau saya rasa ya. Jadi memang saya rasa bukan senjata yang utama, tapi ada karena di prasasti apa di candi Panataran itu ada relief yang pemanah berkuda, di Candi Borobudur juga ada bentuk era pada masa itu gitu. Memang info yang tersisa itu masih kurang digali sekarang, itu kayak hilang gitu. Iya. Ya, dirasain juga oleh saya dan teman-teman yang peminatannya ke sejarah kebudayaan, seringkali ujung-ujungnya sama, sumber informasi, peninggalan artefak, orang yang ahli, naskah-naskah juga banyak yang hilang gitu, seolah kita dapatnya missing link aja, terutama juga soal panahan ini gitu. Kalau kita dengar Turki atau Mongol, memang mereka superior dengan panahannya gitu. Tapi kalau sejauh ini ada mencari sejarah peradaban masa lalu, kita berarti nggak superior ya di panahan itu. Saya kurang tahu ya, cuman kalau dari teman-teman saya pernah ngobrol dengan teman-teman di grup Majapahit ya, bahwa di era itu melempar tombak itu lebih priority ketimbang panahan gitu. Jadi kalau orang berburu itu dia lebih ke pakai tombak lempar gitu. Memang environment hutan kali ya, jadi caranya jadi gitu. Jadi ketimbang tombak lebih efisien lah kalau di environment hutan tropis. Tapi pernah dengar misalnya ada pasukan khusus elit
pemanah Majapahit atau apa gitu, kerajaan mana gitu, pernah dengar ya cerita-cerita? Ada, pernah denger. Saya juga suka dengerin itu ya, Babat Diponegoro ya, perang Diponegoro itu yang udah dituturkan oleh keturunannya, oleh Mas Roni Sodewo. Itu kalau di YouTube itu biasanya saya kalau kalau ngelukis quiver ini itu sambil dengerin Babat Diponegoro itu. Saya pernah dengar di situ ada ada pasukan pemanah ya, pangeran lah yang memang spesialisnya dia memanah gitu. Jadi ada sih, pasti ada gitu. Cuman ya minim informasi juga ya. Cuma minim informasi. Bahkan konon salah satu pusaka Pangeran Diponegoro itu ya panah gitu. Cuman panah itu pulang menjadi keris. Kebayang sih jadinya kita punya latar belakang situasi alam ya, hutan tropis, tanah dengan kontur muka bumi juga yang naik turun, berlembah bergunung gitu, dengan pepohonan yang tinggi, dan akhirnya tradisi memanah juga tidak superior seperti di padang sabana di dataran Mongolia Turki sana ya. Baru tahu sama sih. Mungkin juga gitu. Tapi mungkin ada faktor gini juga. Ada yang bilang gini, salah satu teori bahwa setelah perang jauh, perang Diponegoro, itu ilmu-ilmu atau budaya-budaya yang berkaitan dengan kemiliteran seperti mana atau ilmu tombak itu secara perlahan oleh Belanda dicoba ditekan supaya masyarakat kita itu jauh dari ilmu-ilmu tersebut gitu. Salah satu teori bilang gitu. Masuk akal sih, karena mereka pasti kelimpungan ya, berhadapan dengan leluhur kita yang jagoan-jagoan berantem gitu, jauh main atas kelahi. Juga kalau kita dengar wacana dunia persilatan di 1900-an, pelarangan perburuan juga kan terjadi ya. Silat diharamkan gitu oleh Belanda. Pasti juga itu mukanya jauh ke masa lalu, di mana keahlian main tombak, main busur juga sudah lebih dahulu terkikis gitu. Ini kalau proyeksi di luar bisnis ya, ada konten apa lagi sih di Panahan itu yang bisa diusung, dikampanyekan? Untuk dikampanyekan. Apa nih maksudnya nih? Misalnya dalam motivasi yang lebih luas gitu, apakah dari pendidikan, sekolah misalnya, atau dari atau dari segi yang lain yang Adam sampai sekarang itu renungi, wah ini yang tidak hanya sekedar bisnis gitu. Ya, apa ya? Mungkin filosofinya kali ya, filosofi dari Panahan itu ya. Kalau saya sih merasa ini saya dapat dari Agim ya. Jadi filosofi Panahan itu dalam hidup itu kita perlu punya target, terus kita mencoba memanah itu dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Kita usahakan dengan teknik terbaik mungkin, dengan etika terbaik mungkin, dengan fokus mungkin. Lepas dari anak panah itu kita pasrahkan saja hasilnya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau nanti kena, alhamdulillah. Kalau nggak kena, berarti kita harus evaluasi diri sendiri. Salahnya di mana? Anak panah yang kedua, jangan saya meleset. Itu berarti konten buat bekal diri ya, menjalani keseharian gitu. Target, kita usaha, nggak kena, kita coba lagi dengan belajar gitu apa yang membuatnya tidak berhasil. Kalau misalnya dari segi pendidikan, misalnya, oh ini layak nih diperjuangkan, layak nih ini ada mata kuliahnya gitu, Panahan tradisional gitu, atau misalnya jadi. Oh iya. Itu gimana? Jadi pernah saya ke Jepang ya tahun berapa? 2018 kalau nggak salah. Jadi saya memang karena suka sama panahan, jadi saya cari informasi tentang panahan tradisional Jepang. Nah, saya waktu itu ketemulah sama Profesor Makinori Matsuo. Dan ternyata di Jepang itu beliau itu profesornya itu bukan profesor dalam bidang macam-macam, tapi memang bidang panahan Jepang gitu. Jadi di Jepang itu memang ada ke kampus yang jurusannya itu panahan tradisional Jepang gitu.
di dalam kampus itu ada dojo, dojonya mewah banget, bagus banget. Jadi memang panah tradisional ini diformalkan gitu, bahkan ada pendidikannya sampai bisa jadi profesor, bisa di sana. Jadi mereka benar-benar apa ya, serius terhadap kali budayanya sendiri gitu. Kalau bisa di sini ada mah, kayaknya lebih jempol deh. Oke, berarti Jepang selalu banyak langkah lebih maju ya daripada kita, diantaranya juga lewat panahan. Tentunya mereka juga berdasarkan satu target kan, satu visi gitu. Kalau dilihat dari panahan sendiri, apa sih sebenarnya yang mereka lihat gitu? Sampai akhirnya membangun langkah, membangun jejak, jadi sekolah, jadi jenjang, jadi satu fasilitas gitu. Apa sih yang mereka lihat gitu selama ini yang Adam tahu? Saya lihat kalau masyarakat Jepang itu walaupun mereka peradabannya maju dengan teknologi yang sangat makin lama makin maju lah, hebatnya di sana sendiri toilet aja kan boleh banyak kan. Tapi mereka tetap tidak melupakan budayanya mereka sendiri gitu. Jadi mereka tetap menjaga gitu, dan mereka terus menggali sampai akhirnya mereka benar-benar menguasai bidang itu gitu. Mereka emang ini ya selalu gitu punya pride gitu, tentang kebangsaannya gitu. Apapun yang berasal dari bangsa negaranya, dari latar belakang adat istiadat budayanya, apapun gitu bisa menonjol gitu, go internasional. Tapi hal-hal yang paling kebiasaan, yang paling remeh-remeh itu juga mereka bisa garap, apalagi yang nah, ini ada yang nanya nih tadi, Andro, pandangan Adam sebagai busur maker terhadap busur-busur paralon itu gimana, kan banyak tuh YouTube-nya. Iya. Itu. Dari segi misalnya, dari segi kualitas, akurasi, atau kemudian ada pandangan apa gitu soal busur itu? Ya memang awalnya busur kita ya ketinggalan jauh ya, juga baru gitu kan, sampai busur yang buatan Korea, buatan Hungaria itu kan mereka udah jam terbangnya udah lama. Tapi saya lihat perkembangannya belakangan ini itu busur kita itu sangat punya potensi untuk muncul ya. Nah ini saya nggak sembarangan juga kan, karena saya juga kirimkan sampel busur saya ke beberapa rekan negeri, dites, dan mereka kaget juga loh, ini bisa seperti ini gitu ya. Jadi inovasi yang terjadi di dunia pembuatan busur di Indonesia itu saya lihat sangat pesat. Jadi ini teknologinya itu sangat berkembang sekali. Ini bulan ini saya model busurnya ini, bulan depan bisa ganti nih, bisa langsung ganti. Nah, saya mau kalah juga sama pembuat yang lain gitu. Inovasinya itu sangat cepat sekali di dunia pertanian, terutama di Indonesia. Karena atmosfer lingkungan, peminatan orang-orang juga mendukung ya. Tapi kalau misalnya ini kita coba DIY nih, bikin busur-busur pipa paralon itu berkualitas nggak sih, dari akurasi, dari apa gitu? Kalau busur paralon itu kalau menurut saya bukan busur beneran ya, dan menurut saya itu bahaya sih sebenarnya ya. Jadi faktor yang sangat diutamakan di dunia panahan ini itu adalah safety, keamanan. Jadi karena waktu saya udah ngalamin sendiri bahwa ketika terjadi accident di panahan, saya pernah dengan tua saya kemana dengan anak panah yang rusak sedikit. Itu serpian anak panah itu cuma 3 cm masuk ke jempol, dan ini harus dioperasi besar. Jadi dokter umum nggak mau nanganin, harus panggil dokter bedah, dokter anestesi, besoknya baru kelar gitu. Dan belum tentu nih jempolnya bisa balik lagi gitu. Jadi jangan sampai karena hal remeh-temeh, misalnya pengen murah sedikit lah pakai pipa, pakai panah yang nggak quality, yang tidak sesuai spek, kayunya sembarangan, nanti terjadi accident gitu. Accident-nya tuh mengerikan sekali. Saya pernah melihat langsung masalahnya. Jadi memang safety itu sama, termasuk latihan. Awal-awal itu kan orang nggak ngeh ya, latihan panahan itu harus benar-benar safe. Di depannya itu nggak boleh ada orang, harus ada penahannya kalau bisa. Harus bisa melihat kanan kiri, jangan nyebrang.
jangan menembakkan anak panah ke udara, jangan menembakkan anak panah, busukan ke anak panah, dan banyak sekali. Jadi faktor safety itu yang utama lah saya lihat. Saya juga kalau jual bus, saya sertakan warranty card, gadgetnya itu tertera atas keselamatan. Jadi seenggaknya kalau orang yang pesan ke saya, kalau dia buka warantinya itu, ya dia baca lah itu ya, keselamatan. Karena saya juga nggak pengen ada orang accident pakai busur saya juga gitu. Karena, aduh jangan sampai kejadian nih, ngeri. Iya, nggak kebayang safety-nya itu sebagai awam ya. Kebayangnya salah sasaran nancep ngamplop ke orang lain kan. Tapi ternyata tadi yang ada rusak di anak panah itu yang bisa melukai pengguna justru ya. Ya, ini sebelum latihan kita harus cek ini. Kalau ada retak, nggak boleh dipakai. Kalau ininya rusak, nggak boleh dipakai. Kalau depannya rusak, nggak boleh dipakai. Harus kita tahu ada kerusakan sebelum latihan. Pas udah knocking di busur, baru sadar kayaknya rusak. Tahunya jadi menembak kosong atau busurnya bisa patah. Itu juga pernah ada gitu. Ada yang misalnya busurnya patah terus kena bisa kena muka. Iya. Jadi aduh, fatal. Emang kesannya sederhana ya, cuman ini bocel sedikit. Terus pas dimasukin ini jadi nggak benar-benar masuk. Jadi tembakin, ini anak panahnya nggak kedorong, busurnya nembak kosong, busurnya yang fondasinya tenaganya besar, nggak ada lagi keluar dari sistem busur itu, busur bisa langsung rusak seketika. Itu saya pernah lihat dengan kepala saya sendiri. Tadi ada istilah nembak kosong tuh kayak gimana tuh, busur nembak kosong? Jadi ini penembakan anak panah. Ini nggak ada anak panahnya, ditarik penuh, dilepasin. Ini kalau busurnya yang powernya besar, ini busurnya bisa langsung rusak. Oh gitu. Nggak ada energi potensial elastisnya itu nggak keluar dari sistem, semuanya balik lagi ke busur ini. Oh, bounce back-nya ke dirinya sendiri ya. Nah, kalau udah jebol gitu, serpihannya itu ya bisa ke kita sendiri, bisa ke orang di depan, bisa ke orang di sebelah, atau anak panahnya meluncur nggak tahu kemana gitu. Oh, meskipun kita arahkan ke sana, ke satu orientasi target, tapi karena ada masalah entah itu busur atau anak panahnya, ini bisa melenceng dan bisa mencelakai orang lain ya. Iya. Anak panah itu kan kalau udah meluncur kan dia pasti akan mengenai sesuatu kan. Nah, sesuai itu ya harus sesuatu yang kita rencanakan gitu. Sampai rencananya ke sana, nancapnya ke tangga gitu kan. Sudah panjang urusan itu. Keren sih. Busur harus anak panah itu akan melesat dan mengenai sesuatu, dan sesuatu itu harus yang kita rencanakan ya. Rencanakan dan dipersiapkan gitu. Ya. Penting juga ada target itu dipilih sesuai kesadaran ya dengan misalnya kita menembak target udara ya, jadi secara umum menembak sasaran udara itu nggak boleh. Gimana boleh dong? Kalau kita pastikan di belakangnya itu aman, gitu, nggak ada orang atau berdiri atau lapangan. Dan kita menggunakan anak panah khusus yang bulunya kayak gini, namanya flu. Jadi dia akan ngerem di udara. Jadi kalau ditembakkan ke udara dia nggak akan menyasar kemana-mana gitu. Ditembakkan ke udara tuh gimana sih maksudnya? Lurus atau kan jadi ada sasaran, ada pertandingan yang sasarannya tuh dari bawah dilemparin target ke atas, terus kita panah di udara. Atau kalau di panahan berkuda itu ada kabak style, itu nembaknya itu nembak tiang setinggi 8 meter, itu ada targetnya. Jadi nembaknya harus sambil kira ini di atas kuda, harus kena, tapi kita sasarannya ke udara. Jadi kalau si busur ini ditembakkan ke udara, dia itu bisa, kalau tanpa panah khusus, dia bisa ratusan meter mendaratnya di mana nggak tahu gitu. Ntar noncelep di mana gitu ya. Ya bahaya juga ya. Itu kan kalau kita lihat ya, pernah lihat yang di video YouTube di Jepang itu kan ada mereka mengenakan pakaian khusus, itu tujuannya apa sih? Untuk menghindari celaka terhadap penggunanya itu sendiri ya. Misalnya iya, jadi
beberapa equipment ada yang terkait dengan budaya, ada yang terkait dengan safety juga. Misalnya ada yang pelindung dada, pelindung tangan, gitu kan. Itu ada yang kalau di Turki itu ada jempol. Jadi kalau lihat lukisan-lukisan Ottoman dia di jempolnya pasti cincin. Itu cincin untuk melindungi jempol ketika memanah. Jadi equipment pelindung itu ada, equipment yang berurusan dengan culture juga ada juga yang berurusan dengan ya gabungan keduanya itu lah. Itu cincin apa namanya? Namanya seorang Turki bilang zihir atau tamring atau cincin jempol. Kebayang sih ya, dari obrolan kita sore ini aja, sekedar panahan yang orang awam juga saya sendiri nggak tahu banyak, tetapi ternyata di sana memberikan banyak hal yang dijelaskan dari awal sampai barusan itu terkait banyak misalnya juga teknis ya, cara pembuatan, cara penggunaan, juga dari latar belakang kebudayaan, tradisi, sampai kontur muka bumi ya. Jadi dari satu benda ini juga cabangannya banyak ya. Kalau misalnya ini jadi satu pengetahuan yang terstruktur, juga layaknya bisa jadi ada sekolah panahan. Kalau sekolah panahan Iya, harusnya sih ada. Jadi kalau mau nyari ilmu itu gampang. Kalau saya kan nyari ilmu susah ya. Harus buka-buka buku, harus ke praktisi-praktisi yang udah kemudian gitu. Jadi nggak ada jalur resminya gitu. Harus cari sendiri atau harus and error sendiri gitu kan. Jadi nggak ada manualnya gitu. Ada manualnya ya harus beli gitu. Kalau misalnya ada yang bisa diramu gitu, jadi pendidikan di dunia panahan kayak di Jepang gitu kan, jadi semuanya ada di situ, apa namanya, one stop shopping lah. Yang ada perguruan tinggi panahan itu cuma di Jepang. Setahu saya baru di Jepang aja ya. Kalau di negara selain Jepang kurang tahu. Mungkin di Eropa Timur atau di Turki mungkin ada. Di Korea mungkin ada kayaknya. Ini strateginya Adam sekarang gimana nih? Ini kan udah mendalami panahan sedemikian jauhnya. Kemudian tadi juga secara bisnis, secara pengetahuan, secara teknis segala macam udah dijabanin gitu. Nah, ada strategi lain nggak misalnya untuk akhirnya to the next level gitu, selain yang tadi ingin dikampanyekan gitu? Apakah harus membuat pengguna atau harus ada yang penjajakan ke pemerintah atau gimana gitu? Sejauh misalnya tahun ini harus ada target ini, tahun depan harus itu yang terkejar gitu. 5 tahun ke depan juga ada pandangan dan step-step lagi gitu. Di dunia panahan. Iya. Jadi ya itu tadi menyambung yang tadi, sebenarnya untuk bisa menghasilkan produk yang bagus yang bisa diterima pasar itu kan prosesnya rumit ya, termasuk harus juga pandai misalnya manage workshop gitu kan, manage karyawan, terus risetnya yang tepat itu ke arah mana, terus keseimbangannya gimana, karena juga gitu kan, misalnya riset terus unsur yang untuk penjualannya malah kurang, atau manajemen produksi kan itu sebenarnya di waktu kuliah itu kan cuma dapat, kalau produksi itu kan cuma dapat praktek bengkel kerja ya, yang kalau saya boleh bilang sih ya cuma tahu cara pakai mesin ya, tapi belum menjadi ahlinya di mesin itu gimana, satu. Terus dua, kalau jadi bos terus kita punya karyawan, cara mengoperasikan mesin-mesin itu secara baiknya, secara efisiennya itu gimana, itu kan kayaknya waktu kuliah belum diajarin ya. Terus bikin supnya supaya bersih gitu. Kalau misalnya dengan ini, misalnya dengan BCF Kota Bandung ini, atau kan ini kan saya lihat banyak teman-teman dari akademisi ya, yang kita ada tadi ada Ari, ada teman-teman saya yang lain, itu kayaknya kan banyak juga yang di akademik. Apa bisa ilmu-ilmu itu bisa di-sharing atau kita bisa melakukan studi ke sana gitu ya. Itu semua dari ini ya,
dari teknis kayaknya ya. Kalau misalnya dari konten yang lain juga kayaknya perlu pemutahiran ya di akademis. Iya. Jadi ketika bikin busurnya sebulan misalnya 50, selama nanti misalnya pemasarannya berhasil nih. Soalnya demand-nya menuntut sebulan harus jadi 100 busur. Itu kan harus ada penyesuaian juga ya. Nah, ya kalau nggak ada ilmunya ya saya try and error lagi gitu. Barangkali ya ada teman-teman di komunitas desain ini yang mungkin kita sharing ilmu, jadi bisa dapat, jadi nggak usah try and errornya nggak usah kebanyakan gitu. Pernah main ke markas BCCF nggak sih yang di Braga? Nah, itu belum pernah tuh. Kapan diundang ke sana nih? Ada ruang tengah luas. Di belakang ruang tengah ini ada bukaan tanah ke belakang gitu. Lumayan luas. Kayaknya bisa sih buat latihan panahan di sana. Mungkin kapan-kapan itu saya berarti deket sama ini ya kantornya PRFM ya? Tetangga pisan. Tetangganya oh iya. Siap. Belakangnya mungkin ya satu saat kita musim corona ini berakhir dan kumpul-kumpul kebo itu dengan segala macam orang juga bisa terlaksana kembali di acara-acara. Kumpul kuda juga boleh, kumpul kuda. Setelah bikin jadi dari BCCF ini selain program online sekarang ya, selain misalnya ada tetangga di Braga, ada juga Rabuan. Setiap Rabu tuh ada juga konten talk show seperti ini. Yang tetangga di Braga ini sekalian ya kita promosi pembicaranya, narasumbernya yang diajak ngobrolnya bisa dari segala macam latar belakang apapun, membahas tentang kreativitas, desain, bahas tentang kota, bahas segala macam apapun dan bawaannya santai. Misalkan ini next di pertemuan berikutnya juga udah banyak mengantri nih narasumber yang ingin ikut sumbang bagi pembicaraan kegelisahan dan pandangan-pandangan juga idealisme. Sementara ini udah hampir 5:30, jadi kita dulu. Tapi siap. Kita review kembali tadi pembicaranya Adam, pembicaraan kita yang nimbrung, yang pada muncul. Kita lihat segi panahan itu sebagai satu kegiatan yang bisa kita bayangkan ya begitu ya. Memanah busur, ada anak panah, target. Tapi dengan paparan barusan ternyata bisa kemana-mana gitu, dan banyak latar belakang ilmuwan, latar belakang aspek pendukung lainnya yang menjadikan busur itu juga bisa menjadi titik tolak yang membawa negara bangsa ini ikut go internasional gitu, menjadi kabar baiklah setidaknya. Tidak lagi kita berpusing dia dengan komen-komen dan ulah-ulah plus 62 dengan segala macamnya yang bikin kita pusing, tapi dari panahan ini contohnya ini Adam, aduh luar biasa, jadi pelopor, salah satu bisa dibilang pelopor kalau misalnya tadi ceritanya masa-masa sebelum 2010-an ini emang nggak ada makers yang sedemikian menonjol gitu, dan membawa rombongan para pekerja, para pendukung, ada supply chain, ada siklus ekonomi, jadi segala macamnya ikut gitu. Ini jadi banyak ini jaringnya nih. Jadinya berjejaring, ngangkut segala macam, dan yang nampak seolah hanya kegiatan di alam dongeng Robin Hood itu, atau nampak di dunia ini ternyata berhasil nyata membawa keharuman baik itu Indonesia maupun Bandung itu sendiri. Apalagi dari sesama ya kita memperjuangkan status desain ya, keilmuan desain dan status kita dengan kreativitasnya. Ya, semoga kita bisa saling terus menginspirasi sih, meninggalkan jejak yang lebih luas kepada halayak ramai. Kapan-kapan kita waktunya habis mati dan kedepannya kita sharing-sharing lah dan berkolaborasi lah. Ya kita harus saling berkolaborasi. Kurang pergaulan ke dunia desain. Terlalu nyasar ke dunia ini kayaknya.
bisa fokus di workshop dan penjualan dan pendalaman terhadap panahan. Nanti saya dan teman-teman di CCS, juga teman-teman yang dari lini yang lain bisa saling melengkapi. Kita juga tidak harus segalanya gitu. Kita cukup mendalami satu yang kita minati, tapi juga berkawan dengan yang lain, kita maju bareng-bareng. Begitu, Adam. Ada salam dari wakil lah. Kabarnya punya member baru ya. Jadi anaknya udah berapa? Oh iya. Iya, calon pemanah berkuda baru ini. Anak ketiga, cowok. Dan semuanya didukung dari kepala keluarga dan istri yang menyandingi untuk akhirnya jadi mau sampai berapa nanti keluarga teh? Udah cukup. Cukup lah. Udah, kita akhiri sesi Tetangga di Braga sore ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaan dirinya untuk kita. Salam buat keluarga di rumah dan para pegawai. Semoga kita dalam keselamatan tidak terpapar oleh corona dan segala macam aplikasi kenyamanan ini. Kita sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga salam. Siap. Oke.